separatis. Hati-hati ngomongnya. Jangan dikira jangan ini ya, jangan di ini situasi panas. Anda jangan ngomong-ngomong. Man. Ya. Tahu saya. Nah, jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Ini sudah rindu pada syahid semua. Kodok-kodok ini keliling ya ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik Densus 88 masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Ini giliran saya. 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 Saudara diam. Saudara diam. Ya. Tapi anehnya si kodok, ada kodok ya, keliling sekarang ini. Kodok-kodok ini keliling ya ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Kalau kita mau bilang satu organisasi, kita harus bedakan ini organisasi teroris ataukah manusianya yang teroris. Tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Saudara M di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk keterlibatannya terhadap jaringan teroris. Tahu nggak saya? Tahu nggak? Ya karena saya diskusi baik-baik. Dari tadi saya tidak sebut agama apapun juga. Kalau Anda menyebut-nyebut jangan atas namakan agama, saya memang orang Islam. Saya membawa nama Islam. Kalau Anda nyebut begitu atas namakan agama, saya bisa lebih dari Anda. Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik Densus 88 masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih Mbak, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih. Ya. Anda jangan memancing kemarahan saya Mbak, nanti bahaya. Ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Bertanya. Contohnya, ketika Hamas melaksanakan pemboman, dia bilang kami yang bertanggung jawab, berarti organisasi yang bertanggung jawab. Nah selama ini kita kan tidak pernah ada satu organisasi yang menyatakan kami yang bertanggung jawab, kan tidak. Yang ada manusianya. Dikira umat Islam takut? Takut tidak? Takut tidak? Takut tidak? Siap lawan? Siap lawan? Siap lawan? Kalau tadi dibilang nggak mungkin Munarman itu terlibat dan sebagainya, kita lihat deh perangnya, bagaimana di televisi nyerang muka orang dengan secangkir teh, dan makanya proses penangkapannya pun juga harus disesuaikan dengan perangnya dari Munarman itu sendiri. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam Anda. Ganti-gantian. 2015 ya foto itu ya, kita ada videonya, saya screenshot, saya print, ini mungkin bisa di zoom. Ini video waktu itu Munarman bikin jadi narasumber ya, hadir di suatu acara yang mana 2015 itu sudah di tahun 2014-nya ada resolusi PBB yang melarang bahwa semua anggota PBB itu harus melawan terorisme. Sudah terbukti di akhir zaman ini, Rasulullah SAW itu sudah memberi kabar bahwa akan ada penguasa-penguasa zolim atau orang-orang yang disebut ruwaibido. Ruwaibido itu adalah orang-orang bodoh tapi mengurus urusan umum. FPI selama ini Pak Munawar, di depan mata saya mereka itu hanya dissident armed forces. Dia punya komando yang jelas, dia punya organisasi yang jelas, dia punya tempat yang jelas, dia punya hierarki yang jelas. Saya bicara di forum ya bos, kan nggak mau kayak gini. Baru saya diintimidasi dong saya. Nggak boleh.
Pak Moderator, biarkan saya bicara. Saya hormat Pak Munarman. Sudah Saya dulu. tidak punya maksud untuk Pak Munarman. Nah, ini situasinya begitu. Kita bicara baik sama. Anda bicara konteks. Jangan di luar konteks. Ini ada apa sekarang? Nggak ada yang didongoknya dongoknya luar biasa. Bukan dongoknya luar biasa. Rizik sama Munarman ini tutup ketemu botol, klop. Jadi Rizik, maaf ngomong, Rizik itu FPI ini kan kebanyakan mayoritas itu kan rakyat yang dari sisi pendidikan agak kurang, agak rendah lah. Bukan saya merendahkan, maaf, saya sama aja. Munarman ini dari sisi akademisi cukup, dia pengacara. Basicnya itu pengacara. Makanya saya jawab, apakah itu kejahatan? Jangan menggiring, ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Anda, itu dalam baik. teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Ini kalau mau ngalihin isu, mau nangkep, menghina presiden, nah nangkep di sana. Tolong presidennya. Tangkap, alihin isu, tangkap saya. Ya, tolong presidennya, menghina kepala negara, biarin. Saya sebagai orang yang kenal dengan saudara Munarman sejak lama sangat tidak percaya dengan apa yang dituduhkan bahwa saudara Munarman adalah seorang teroris. Bukan mengapa Munarman tidak ditangkap oleh Densus. Banyak orang sudah memantau bagaimana sepak terjang Munarman yang sudah ikut menghadiri proses baiat kepada ISIS, teroris internasional. Masyarakat paham bagaimana baiat ini dilakukan, baik itu tahun 2014 di Jakarta, di Medan, di Makassar ya, Jakarta dan Makassar tahun 2015. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal. Jadi begitu masuk numplek ke si Rizik, kan nggak ada yang sepinter Munarman kira-kira. Dianggap intelektual. Dianggap intelektual. Terus berjalanlah lancar. Jadi Rizik itu mengangkat Munarman bukan atas dasar nilai-nilai keagamaan yang kuat yang dipunyai oleh Munarman. Itu clear. Tidak, kita tidak takut saudara-saudara. Kita tidak takut. Jangan dikira dengan senjata kita takut. Kita sudah buktikan malam tanggal 4, malam tanggal 5, kita tidak mundur dari tembakan mereka. Polisi itu di dalam bertindak menggunakan praduga bersalah, bukan praduga tidak bersalah. Kalau memakai praduga tidak bersalah, nggak berani nangkap-nangkap. Dari turunan itu ada dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11.204 tanggal 20 November 2014 menetapkan bahwa ISIS itu di belakang ini ada bendera ISIS sama seperti ini, sama ada, seperti ini. Di situ memang ada Munarmannya. Di sini ada Munarman mengajungkan tangan di sini seperti ini. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ya ada, jangan ditakut-takuti umat Islam dengan senjata. Jangan sekali-sekali menakuti umat Islam dengan senjata. Kita nggak akan mundur. Densus itu sudah punya bukti yang sangat lengkap. Polisi bertindak sesuai dengan undang-undang. Tidak bisa tidak. Kalau ada kekurangan, proses melalui salurannya itu peradilan. Saya sebagai orang yang kenal dengan saudara Munarman sejak lama sangat tidak percaya dengan apa yang dituduhkan bahwa saudara Munarman adalah seorang teroris. Saya bicara di forum ya, kan nggak mau kayak gini. Mereka dibilangin sama saya. Nggak boleh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam Anda. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh. Karena tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat berat. Apalagi dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan teror. Jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Ini sudah rindu pada syahid semua.
Pak moderator, biarkan saya bicara. Saya hormat Pak Munarman. Saya tidak punya maksud menurut Pak Munarman. Nah, ini situasinya begitu. Kita bicara baik-baik. Kita bicara konteks. Jangan di luar konteks. Apa sekarang?